Sahabat remaja dan pemuda, pernah nggak sih punya masalah berat yang mengganggu pikiran dan aktivitas kamu? Ingin berbagi cerita tentang harapan dan cita-citamu, tapi tidak tahu harus kepada siapa? Haruskah kita berjuang dan jalani hidup ini seorang diri? Memperkenalkan Gita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Gita Sahabat spesial hadir untuk kamu para remaja dan pemuda yang membutuhkan ruang atau tempat untuk berbagi cerita. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Di Gita Sahabat ada sejumlah tenaga terlatih dan profesional yang siap menjadi sahabat ngobrol kamu dan pastinya menjaga rahasia cerita kamu. Tinggal kamu pilih mau secara offline atau online. Tentu lewat hotline center Gita Sahabat 0811 4320 204. Oke guys, kami tunggu ya. Hari ini bercerita, esok akan lebih baik. Kita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Sekolah Lentera Harapan Toraja merupakan sekolah Kristen di Kabupaten Toraja Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja. Visi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah pengetahuan sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi. Misi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Sekolah Lentera Harapan Toraja menerima pendaftaran peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA untuk tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran untuk jenjang SD dibuka pada tanggal 1 hingga 12 Februari 2021 dan untuk jenjang SMP dan SMA akan dibuka pada tanggal 1 hingga 19 Februari 2021. Untuk pendaftaran SD dapat dilakukan dengan cara mengirimkan kartu keluarga dan juga akte kelahiran melalui nomor WhatsApp 0812
4506 6254. Pendaftaran ini hanya terbatas untuk 100 formulir saja. Pendaftaran untuk jenjang SMP dan SMA dapat dilakukan dengan cara mengakses link atau barcode yang ada di layar Anda. Khusus jenjang SMP, pendaftaran terbatas untuk 300 formulir saja. Sekolah Lentera Harapan Toraja juga akan mengadakan virtual open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui akun resmi Instagram dan YouTube channel Sekolah Lentera Harapan Toraja. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Siang begitu besar, adalah lebih sebagai kuat di dari poin yang dosa. ke-15. Kasih Berita yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Dilaksanakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 18 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-17, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6 dan 7 yaitu 1. Saudari Natalia Tandiri SPD, anak dari Bapak Matius Tape almarhum, dan Ibu Martina Madaun dengan Saudara Nicholas SH, anak dari Bapak Dr. Andus Adrial Bintang Sama almarhum, dan Ibu Kristina Sambolangi, akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 9 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 11 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Van der Lostre, Jalan Ratulangi, depan Lapangan Bakti Rantepao.
Pelayanan pemberkatan nikah yang kedua, Saudara Rizal Tanjaruan, anak dari Bapak Yohanes Songgo almarhum, dan Ibu Rita L. Pairi dengan Saudari Joyce Sambara akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2021 di Morowali. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Tambahan warta, telah meninggal dunia orang tua dari Bapak Paulus Tiku Tondok pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Jenazah sekarang berada di Bokin. Untuk penekanan warga jemaat selanjutnya, silakan Bapak Ibu saudara-saudara membaca di warta. Terima kasih. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat petang menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita masuk dalam ibadah pada petang hari ini. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita hingga saat ini. Atas kasih-Nya, 1 minggu telah kita lewati dengan berbagai kisah kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang mendukakan, baik keberhasilan maupun kegagalan, yang terangkai dalam hidup bersesama. Kerinduan berjumpa dengan Tuhanlah yang memampukan kita untuk masuk dalam persekutuan yang dikuduskannya melalui tema bergerak kemana Tuhan kehendaki. Kita nikmati kehadiran Allah saat ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud dan kalimat selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur lewat Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Kita membacanya secara berbalasan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Dengan mulutnya mereka memberkati. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Satu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada. Janganlah percaya kepada pemerasan. Dalam menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah. Janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman. Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan dan menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita bersama-sama untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita berdasarkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru,
setelah bersama-sama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi, kita sungguh menyadari bahwa sering kita melanggar perintah Tuhan ini. Karena itu mari bersama kita datang dengan penuh kerendahan hati, kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dalam kerendahan hati dan penuh penyesalan, kami menghampiri Dikau dan memohon belas kasih-Mu. Kami sungguh menyesal dan malu atas perkataan, perbuatan dan pikiran kami yang sering tidak memuliakan Dikau. Karena itu ya Allah, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni, memulihkan dan terus membaharui kami oleh Roh Kudus-Mu. Kusadari diriku ada jalan yang benar. Sadari diriku ada jalan yang benar. Ku berdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Namun kita diingatkan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita angkat pujian, aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku
kembali ke ayat 1. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Dasar syukurku ini karena kasih sayangmu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sudah memberikan waktu di dalam bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Terlebih saat ini Tuhan, Engkau telah menggerakkan hati dan tangan kami untuk memberikan persembahan syukur yang asalnya daripadamu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu. Dan yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan, ajar kami untuk menggunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, agar semuanya itu kami gunakan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Ampuni dosa kami, terima kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kembali kita angkat pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan pada malam hari ini. Ada 3 bahagian bacaan kita. Pertama dari kitab Yunus pasal 3. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 34.
Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan malam hari ini, mari bersama kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bagimulah hormat dan kemuliaan ya Tuhan kami persembahkan. Kami layak dan patut terus memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa kasih-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami. Dalam segala situasi, dalam segala keberadaan apapun yang sedang kami alami. Sekalipun ya Tuhan kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai masalah yang kami hadapi. Bahkan ya Tuhan, di tengah bencana yang melanda negeri kami. Namun kami percaya bahwa kasih-Mu ya Tuhan Engkau telah menyatakan bagi kami. Dan kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Baik yang berkesempatan untuk hadir sore hari ini di rumah-Mu yang kudus, yang ada di rumah di berbagai tempat, secara virtual Tuhan mempersekutukan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau tetap menyatakan bagi kami bersama. Ya Bapa Surgawi, firman-Mu kami akan baca, kami akan renungkan pada malam hari ini. Firman yang akan selalu boleh menjadi penuntun bagi kami untuk bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa kami tidak punya kemampuan apa-apa. Kami manusia yang terbatas. Namun kami percaya bahwa Engkau yang memperlengkapi kami. Engkau yang memampukan kami, memberikan hikmat bagi kami. Sehingga kami sungguh dapat diperlengkapi oleh firman-Mu ini untuk selalu boleh menjadi pegangan hidup kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu
sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Pembacaan yang kedua, 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 34. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 34. Firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Demikian firman Tuhan. Berita Injil dari Kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Kitab suci hartaku, tak ternilai padamu oleh
Selamat malam Bapak Ibu, baik yang ada dalam ruangan tempat ini, di rumah dan di berbagai tempat. Salam sehat selalu dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari beberapa bahagian bacaan kita pada malam hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, bergerak kemana Tuhan kehendaki. Bergerak kemana Tuhan kehendaki, kede ma apalulako lalan na padeluan nih buang. Bapak Ibu dan saudara, seorang pencipta atau seorang pengendali robot, dia pasti tahu bagaimana untuk mengendalikan robot itu. Dia mau menginginkan kemanapun dia arahkan untuk menggerakkan robot itu pergi dan melakukan apa yang tentu diperintahkan kepadanya. Dan ketika robot itu rusak, tentu dia tahu sang pembuat dari robot ini bagaimana untuk memperbaiki. Dia pasti tahu di mana letak kerusakan, kesalahan yang ada pada robot itu sehingga dia tidak bisa lagi untuk bergerak. Kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tahu, Dia menginginkan, Dia mengharapkan, dan Dia mau mengendalikan kemana kita mau pergi, kemana arah langkah yang harus kita jalani. Dan ketika kita salah arah, pergi ke tempat yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan oleh Tuhan, pasti bahwa Tuhan tahu bagaimana untuk bisa mengembalikan, mengarahkan kemana seharusnya kaki kita harus melangkah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada kisah yang menarik dalam bacaan kita sore hari ini dari kitab Yunus ini. Ya, tentu sejak dari sekolah minggu kita sudah mendengarkan cerita tentang kisah dari Yunus. Bagaimana dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat, ke Niniwe. Tetapi bahwa kemudian dia tidak mengikuti perintah Tuhan, dia malah kemudian pergi ke tempat yang lain, yakni ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, di mana seharusnya Tuhan menyuruh untuk pergi dalam satu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi sekalipun bahwa dia pergi secara diam-diam, Tuhan tahu kemana dia pergi. Sehingga dalam sebuah perjalanan di atas kapal mereka mengalami satu musibah, satu goncangan. Sehingga setelah para penumpang mencari tahu siapa yang kira-kira menjadi penyebab semuanya ini, maka semuanya tentu akan tertuju kepada seorang Yunus, sehingga dia harus kemudian dilemparkan ke dalam laut. Tetapi Tuhan masih menginginkan seorang Yunus dan kemudian menyelamatkan melalui seekor ikan yang dipakai oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan kembali mengajak dan memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi sekali lagi ke tempat di mana Tuhan mau tunjukkan kepadanya. Yunus yang dipanggil untuk pergi kembali ke Niniwe, segera pergi sesuai dengan firman, sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Ini memperlihatkan sebuah sikap yang berbeda
ketika Tuhan menyampaikan perintah yang pertama kepadanya. Dia segera taat dan dia segera mengikuti perintah Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika dia berpaling dari perintah Tuhan pada perintah yang pertama, dia mengalami sesuatu hal yang kemudian bisa mengubah pikirannya, mengubah kemana seharusnya dia harus pergi. Dia tentu tidak mau jatuh untuk kedua kali pada lubang yang sama. Sehingga kemudian dia menuruti perintah Allah dan dia pergi ke tempat di mana Allah menyuruh. Dia pergi ke Niniwe sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Dia pergi melaksanakan satu tugas, satu panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sekalipun dia sadar bahwa di Niniwe, sebuah kota yang besar, di sana orang-orang tidak taat kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya pada waktu pemanggilan yang pertama, dia enggan untuk pergi ke sana. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang ada di Niniwe, orang-orang yang keras kepala, tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi kemudian untuk pemanggilan yang kedua ini, dia percaya bahwa Tuhanlah yang menyuruhnya untuk pergi. Itu berarti bahwa Tuhanlah yang akan menuntunnya. Tuhanlah yang akan menyertainya untuk menyampaikan sebuah peringatan kepada orang di Niniwe untuk bagaimana supaya mereka bertobat. Ketika dia sampai di sana, dia kemudian menyampaikan perintah Allah, menyerukan kepada orang Niniwe. Apa yang disampaikan kepada mereka? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tentu ini menjadi sebuah peringatan yang keras yang disampaikan oleh Allah melalui Yunus. Bayangkan dari apa yang disampaikan oleh Yunus ini, Niniwe akan ditunggang balikan. Yang di Bastoria tadi kuah lah di balik tuale. Ya, sebuah kota yang besar akan ditunggang balikan oleh Allah. Oleh karena tentu Allah sudah muak dengan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di sana yang tidak hidup lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika Yunus menyampaikan seruan ini kepada mereka, ternyata bahwa orang Niniwe, disebutkan dalam bacaan kita tadi bahwa mereka kemudian percaya kepada Allah. Bahkan satu hal yang luar biasa yang mereka lakukan, mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Lalu kemudian mereka mengenakan kain kabung. Bahkan sampai raja pun melakukan hal yang sama. Ketika dia mendengarkan kabar ini, dia turun dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu kemudian dia duduk di atas abu. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa ada kesediaan, ada kesiapan bagi raja, bagi orang-orang di Niniwe untuk mau meninggalkan sebuah kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka bertobat dari apa yang pernah mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menanggalkan jubah bagi seorang raja, dia turun dari singgasananya. Dia memperlihatkan kepada rakyatnya bagaimana sebuah penyesalan, bagaimana sebuah pertobatan yang harus mereka lakukan. Oleh karena Allah sungguh-sungguh sudah muak dengan segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapannya. Dan mereka mendengarkan seruan yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada mereka.
Lalu kemudian raja memberikan perintah dan para pembesar-pembesarnya. Orang kemudian memaklumkan dan mengatakan di Niniwe, bahkan kepada manusia dan ternak, lembu, sapi dan semuanya, mereka tidak boleh diberikan makanan apa-apa. Ini sungguh-sungguh memperlihatkan tentu sebuah pertobatan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh raja dan bahkan semua rakyat yang ada di sana. Sehingga ketika Tuhan melihat dan menyaksikan apa yang mereka lakukan, sebuah rancangan yang telah dirancang oleh Allah untuk menunggang-balikkan kota Niniwe ini, ternyata bahwa kemudian tidak jadi. Dalam ayat yang ke-10 bacaan kita tadi, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan. Luar biasa bagaimana Allah menyesal atas sebuah rancangan untuk menunggang-balikkan kota Niniwe. Karena penyesalan, karena kesediaan bagi mereka untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan yang penuh kasih, Dia menyesal atas rencana malapetaka yang dirancangkannya. Sebagai sebuah pertanda bahwa sungguh Allah mengasihi setiap orang, sekalipun dalam sebuah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah diperbuatnya. Tetapi ketika bersama-sama diingatkan untuk menyesali perbuatan itu, kita sungguh yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Dua peristiwa yang dikisahkan dari kitab Nabi Yunus ini. Ketika Yunus bersedia untuk mengikuti perintah Allah atas panggilan yang kedua, Tuhan mau memakai dia. Tuhan masih mau memanggil Yunus untuk mengingatkan bangsa Niniwe. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu, ketika Yunus telah menyampaikan seruan kepada bangsa Niniwe, mereka bersedia untuk meninggalkan segala perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka mau bertobat. Dan inilah salah satu bagian yang disampaikan oleh Yohanes untuk bagaimana setiap orang bertobat. Bagaimana setiap orang untuk datang kepada Yesus, menyerahkan diri mereka sebagai sebuah tanda penyesalan dan pertobatan. Mereka kemudian memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Apa yang disampaikan oleh Yohanes merupakan sebuah peringatan bagi setiap orang untuk sungguh-sungguh menyesali setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebuah kesadaran akan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahwa akibat yang akan kita terima dari sebuah perbuatan yang tidak diperkenan di hadapan Tuhan adalah penghukuman. Tuhan sudah merancang penghukuman bagi penduduk Niniwe atas perbuatan mereka. Tetapi ketika Yunus menyampaikan seruan bagi mereka, peringatan bagi mereka, apa yang dirancang oleh Allah bagi mereka, Allah kemudian tidak jadi untuk menghukum bangsa Niniwe. Kita semua diajak bersama-sama, bukan hanya bagi bangsa Niniwe, bukan hanya bagi seorang raja,
sebagai seorang penguasa di negeri itu. Tetapi tentu juga kita selalu diingatkan akan segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita bersama-sama. Untuk bagaimana sungguh-sungguh kita meninggalkan. Dengan cara pertobatan. Pertobatan berarti bahwa sebuah kesiapan untuk meninggalkan sebuah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian tidak pernah lagi melakukan. Banyak orang yang punya prinsip bahwa ya mungkin seperti hari ini, hari Minggu, kita datang ke gereja mengaku dosa dan kesalahan kita. Tetapi setelah itu kita kembali ke rumah kita, bahkan mungkin masih di perjalanan kemudian kita berbuat dosa lagi. Mungkin sebuah prinsip bahwa ya nantilah, minggu depan lagi kita pergi lagi mengaku dosa. Setelah itu kembali ke rumah ya mungkin berbuat dosa lagi. Mungkin saling marah-marah dengan orang-orang yang ada di rumah. Entah kepada suami atau istri, kepada anak-anak atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan itu yang dimaksudkan sebagai sebuah pertobatan. Sebuah pertobatan yang sungguh. Ketika sungguh-sungguh kita datang dan menyesali semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Tanda perkabungan yang diperlihatkan oleh bangsa Niniwe oleh seorang raja ketika dia meninggalkan jubahnya. Lalu dia duduk di abu. Adalah merupakan sebuah pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita mau memperlihatkan sebuah pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah kesadaran yang harus kita nyatakan kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, seberat apapun dosa dan kesalahan kita. Allah sudah menyatakannya di dalam Yesus Kristus. Pengorbanan yang luar biasa Allah sudah nyatakan ketika dia menyerahkan anaknya. Menyerahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebagai sebuah pengampunan dosa bagi kita. Lalu kemudian apa yang harus kita nyatakan? Sebagai ungkapan syukur kita, sebagai respon kita atas anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus, yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Tentu hal yang pertama ialah bahwa sebuah kesiapan bagi kita untuk tidak melakukan lagi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pengorbanan Yesus, pengampunan yang sudah dinyatakan bagi kita, sungguh-sungguh bermakna dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, tentu selalu mengikuti apa perintah Tuhan. Kemana Tuhan mau mengarahkan langkah hidup kita. Peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan, menegaskan agar jangan sampai ada hal-hal duniawi yang bisa merampas hubungan mereka dengan Tuhan. Jangan sampai mereka hanya terfokus kepada hal-hal duniawi. Lalu kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil dan mau dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya bagi para murid. Bagi Simon, Andreas, bagi Yakobus, bagi Yohanes. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang mau dipakai dan dipanggil oleh Tuhan. Yunus telah memperlihatkan sesuatu hal yang luar biasa. Sekalipun awalnya dia sempat menyimpang dari perintah Tuhan, tetapi kemudian dia menyesali dan dia menuruti perintah Tuhan, pergi ke tempat di mana Tuhan mengutusnya. Para murid dipanggil dan dipakai oleh Tuhan, diutus ke dalam dunia ini untuk mengingatkan setiap orang
untuk bagaimana meninggalkan sebuah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita pun bersama-sama adalah orang-orang yang akan dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki kita selalu mengikuti dan bergerak kemanapun Tuhan kehendaki kita pergi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, oleh anugerah dari Tuhan, akan senantiasa menuntun kehidupan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama sudah diingatkan melalui renungan firman Tuhan malam hari ini bahwa kadang kita pergi, kita berjalan, kita melangkah bukan kemana Tuhan kehendaki, tetapi kemana hati kita menghendaki. Kadang kita lebih menuruti keinginan kita, pergi sesuai dengan apa kata hati kita. Kita kadang melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seruan kepada bangsa Niniwe untuk pertobatan, sungguh-sungguh mereka respon dengan luar biasa. Mereka menyesali perbuatan mereka, dan Tuhan kemudian membebaskan hukuman yang telah dirancangkannya. Tentu juga demikian kepada kita semua, bahwa sekalipun dalam berbagai hal yang kita lakukan tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ketika sungguh-sungguh kita menyesali, kita mau merubahnya, kita mau mengikuti kemana Tuhan kehendaki, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Bersama-sama kita berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Seperti yang ada di warta jemaat, ada 27 orang. Dan masih ada beberapa tambahan orang tua kasih kita, Bapak Daud Pongsapan yang sedang dirawat di Makassar. Saudara kita Lian, dan mungkin masih ada yang belum sempat disebutkan satu persatu saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit. Dan baik mereka yang juga sedang isolasi mandiri oleh karena terpapar COVID-19. Ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini, mereka sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Dan juga mereka yang sedang diisolasi di rumah sakit, kita terus mendukung dalam doa biarlah kiranya mereka segera dipulihkan dari penyebaran virus yang ada. Dan juga kita mendukung dalam doa keluarga Bapak Paulus Tiku Tondok yang berduka kehilangan orang tua kekasih beberapa hari yang lalu di Bokin, dan juga seorang kemenakan Elmi yang juga dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan kita berdoa bagi orang tua kita yang lanjut usia di Jemaat Rantepau dan di berbagai tempat. Dan kita berdoa bagi anggota jemaat Tuhan bersyukur bersama yang berulang tahun hari ini dan juga dalam sepanjang minggu ini, seperti dalam warta jemaat ada 46 orang. Dan kita mendukung dalam doa untuk rencana pelayanan pemberkatan nikah bagi kedua pasang saudara kita, Saudari Natalia Tandiri dengan Saudari Niko, yang akan dilaksanakan hari Kamis 28 di Jemaat Rantepau, dan juga Saudara Rizal Tandiaruan dengan Saudari Joyce Sambara yang akan dilaksanakan besok Senin 25 Januari di Morowali. Dan kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam kondisi di mana
di beberapa tempat banyak bencana alam yang terjadi, dan kita mendoakan mereka yang menjadi korban, kehilangan keluarga, harta, kehilangan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih waktu yang Engkau selalu anugerahkan bagi kami dalam kami bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Baik yang sempat hadir bersama di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, puji-pujian yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, untuk selalu mengingatkan kami, untuk selalu menyadari segala keterbatasan, segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami tinggalkan, dan kami tetap berjalan, bergerak kemana Tuhan kehendaki, bukan apa yang ada dalam pikiran kami. Namun kami percaya bahwa ketika Tuhan yang mengendalikan hidup kami sungguh yakin dan percaya bahwa di sana Tuhan selalu boleh menyediakan berkat bagi kehidupan kami bersama-sama. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap berjalan dalam terang tuntunan kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk persekutuan yang kami bangun bersama di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Rantepau. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati majelis gereja, pendeta, penatua, diaken. Berkati segenap pengurus-pengurus OIG. Berkati segenap anggota jemaat Tuhan dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Kami yakin dan percaya bahwa ketika sungguh-sungguh kami mengangkat segala tugas dan tanggung jawab pelayanan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kami untuk terus mengangkat tanggung jawab ini dengan baik. Kehidupan warga jemaat Tuhan dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Secara khusus Tuhan kami mendoakan beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik oleh karena berbagai penyakit maupun oleh karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Bagi orang tua kami, saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing yang sedang isolasi mandiri, yang sedang dirawat, mereka yang ada di rumah sakit, Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau memberkati dokter, para medis. Kami percaya bahwa mereka adalah alat yang Tuhan pakai untuk Tuhan menyatakan kuasa dan berkat bagi setiap orang dalam berbagai penyakit yang mereka alami, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mereka. Biarlah kiranya Tuhan melalui perawatan yang mereka terima, obat-obatan yang diberikan kepada mereka akan memulihkan keadaan mereka. Sehingga harapan kami bersama ya Tuhan bahwa mereka boleh pulih sembuh dari penyakit yang sedang mereka alami, dan kembali boleh berkumpul bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu bersama dengan jemaat Tuhan yang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan yang mengasihi mereka. Bersama dengan keluarga Bapak Paulus Tiku Tondok, kehilangan orang tua kekasih dan juga salah seorang kemenakan. Tuhan, kuatkan, hiburkan keluarga ditinggalkan. Biarlah tetap dalam pengharapan bahwa Tuhan mengasihi mereka, sekalipun mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Juga bersama dengan keluarga almarhumah ibu kasih kami, Ibu Irene Atta Alorante, yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga dan jemaat Tuhan. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang aktivis gerejawi, tentu kami merasa kehilangan bersama dengan keluarga. Tuhan, hiburkan keluarga yang ditinggalkan, suami, anak-anak, dan semua keluarga, sehingga mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang terus menuntun kehidupan mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami mendukung dalam doa saudara-saudara kami di berbagai tempat yang mengalami bencana alam. Mereka yang kehilangan keluarga mereka, mereka yang kehilangan tempat tinggal,
kehilangan harta, Tuhan pakai sesama kami untuk saling meringankan beban yang dialami oleh mereka. Melalui pemerintah, aparat keamanan, para relawan, juga bersama dengan orang-orang yang peduli dengan kehidupan mereka, dengan apa yang sedang mereka alami. Untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, meringankan beban mereka. Biarlah kiranya Tuhan mereka dikuatkan untuk boleh menghadapi satu peristiwa yang mendukakan bagi mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun bahwa mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasih, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kami terus berdoa untuk saudara kami di berbagai tempat. Tuhan tolong mereka, Tuhan kasih mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka sehingga tetap kuat dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam mengatasi, menangani penyebaran virus corona yang ada, yang bahkan semakin hari semakin menelan begitu banyak korban jiwa. Ya Tuhan, berkati segala upaya yang telah dilakukan pemerintah kami, aparat keamanan, dokter, para medis, satgas, gugus tugas yang diberikan tanggung jawab, bahkan kami semua ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami mentaati protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus ini ya Tuhan tidak semakin merajalela dalam kehidupan kami. Jauhkan kami ya Tuhan, jaga peliharakan kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap menuntun kami bersama-sama dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, juga kami mendoakan orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, tetap menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka, tetap sehat dan kuat, sehingga tetap menyerahkan segala kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk rencana pelayanan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan dalam minggu depan ini. Berkati kedua pasang saudara kami, berkati keluarga, bahkan semua yang terlibat di dalam rencana ini. Tuhan yang memberikan kemungkinan yang terbaik bagi mereka dalam situasi kondisi yang sulit saat ini. Namun ketika sungguh-sungguh kami mengikuti protokol kesehatan, semuanya kami boleh jalani dengan baik. Rencana pemberkatan nikah bagi kedua pasang saudara kami ini boleh berjalan secara aman. Bapa dalam surga, juga kami bersyukur kepadamu bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia. Terima kasih ya Tuhan untuk umur yang boleh bertambah bagi mereka. Semuanya karena kasih, karena anugerah yang Tuhan selalu menyatakan bagi mereka. Dan biarlah selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tetap menikmati kasih, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit saat ini. Namun mereka yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tetap menuntun perjalanan kehidupan mereka. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan, sekalipun dalam kondisi yang sulit untuk mereka belajar, mereka harus belajar secara online, tetapi inilah cara yang terbaik bagi mereka untuk belajar di tengah kondisi yang sulit saat ini. Berkati Bapak Ibu guru, orang tua yang terus mendampingi mereka, selalu mengarahkan anak-anak kami untuk terus boleh belajar dengan baik demi untuk masa depan bagi mereka. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi segala usaha pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, sekalipun dalam situasi yang sulit untuk bekerja, namun kami percaya bahwa Tuhan membukakan jalan yang terbaik bagi mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka nikmati bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka dalam berbagai situasi apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh pakai di dalam ibadah kami pada malam hari ini.
bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 2, bersama dengan tim musik akustik, bersama dengan kantoria, tim multimedia, tim COVID Jemaat Rantepau, tata usaha koster, dan semua yang Tuhan boleh pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Semuanya sebagai bentuk pelayanan dan persekutuan yang terus boleh kami bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Dan biar semuanya Tuhan demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu sendiri. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai kami. Tibakan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah di sana nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Ini ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 15 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan tempat ini, di rumah dan di berbagai tempat, pergilah, jalanilah hidup karunia Tuhan dengan bersandar padanya. Hiduplah berdasarkan anugerah Tuhan dan bergeraklah kemana Tuhan kehendaki. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, nyanyian syukur kita pada malam hari ini. Di hidupku ada sobat yang setia. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sobat yang setia.
selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sahabat remaja dan pemuda, pernah nggak sih punya masalah berat yang mengganggu pikiran dan aktivitas kamu? Ingin berbagi cerita tentang harapan dan cita-citamu, tapi tidak tahu harus kepada siapa? Haruskah kita berjuang dan jalani hidup ini seorang diri? Perkenalkan, Gita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Gita Sahabat spesial hadir untuk kamu para remaja dan pemuda yang membutuhkan ruang atau tempat untuk berbagi cerita. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Di Gita Sahabat ada sejumlah tenaga terlatih dan profesional yang siap menjadi sahabat ngobrol kamu dan pastinya menjaga rahasia cerita kamu. Tinggal kamu pilih mau secara offline atau online. Tentu lewat hotline center Gita Sahabat 0811 4320 204. Oke guys, kami tunggu ya. Hari ini bercerita, esok akan lebih baik. Gita Sahabat berbagi cerita sahabat. Selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Sekolah Lentera Harapan Toraja merupakan sekolah Kristen di Kabupaten Toraja Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja. Visi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah pengetahuan sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi. Misi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Sekolah Lentera Harapan Toraja menerima pendaftaran peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA untuk tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran untuk jenjang SD dibuka pada tanggal 1 hingga 12 Februari 2021 dan untuk jenjang SMP dan SMA akan dibuka pada tanggal 1 hingga 19 Februari 2021. Untuk pendaftaran SD dapat dilakukan dengan cara mengirimkan kartu keluarga dan juga akte kelahiran melalui nomor WhatsApp 0812 4506 6254. Pendaftaran ini hanya terbatas untuk 100 formulir saja. Pendaftaran untuk jenjang SMP dan SMA dapat dilakukan dengan cara mengakses link atau barcode yang ada di layar Anda. Khusus jenjang SMP, pendaftaran terbatas untuk 300 formulir saja. Sekolah Lentera Harapan Toraja juga akan mengadakan virtual open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui akun resmi Instagram dan YouTube channel Sekolah Lentera Harapan Toraja. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja.